akhirnya ini box ada juga di depanku. Jadi ini adalah box dari HP yang kayaknya semua kaum Adam, hampir semua kaum Adam itu tuh pada mengidolakan ya. Karena apa? Karena ini adalah salah satu smartphone gaming yang paling wow ya. Jadi ini adalah Asus ROG Phone 3. Nah, tapi sebenarnya kayak apa sih Asus ROG Phone 3 di mata seorang cewek, aka di mataku gitu ya. Nah, daripada penasaran, yuk langsung aja kita marki box, mari kita unboxing sekaligus sedikit quick review lah ya. Hai guys, ketemu lagi sama aku Sally Chan. Dan ya, jadi di depan aku ini udah ada isi dari Asus ROG Phone 3-nya. Sebelumnya aku udah pernah ya review Asus ROG Phone 2 waktu awal-awal aku pindah move ke gadget kontennya. Dan sekarang udah ada Asus ROG Phone 3 juga dan udah ada di depan aku. Dan aku penasaran banget karena yang Asus ROG Phone 2 itu kemarin aku suka banget. Jadi langsung aja kita bedah satu-satu isi dari box Asus ROG Phone 3 ini. Yang pertama, ini dari sisi ini tuh ada boxnya dulu, karena boxnya ini menarik banget guys. Jadi beda banget kayak beberapa HP yang udah aku unboxing, karena ya sama sih seperti Asus ROG Phone 2 kemarin, desainnya ini emang ROG banget. Di bagian depan dari boxnya ini ada logo dari ROG, terus dibikin ala-ala hologram gitu. Jadi kalau kita gerak-gerakin dia ini bisa kayak RGB gitu, padahal dia sebenarnya adalah hologram. Terus nuansanya ini nuansa warna ungu sama warna biru, dan ada tulisan ROG Phone 3 juga nih di bagian atasnya. Terus di bagian samping-sampingnya juga ada nih tulisan ROG Phone 3, dan di bagian atas, nah ini tuh ada logonya lagi dari ROG, terus ada tulisan Republic of Gamers. Wow, ini gamers abis sih. Terus di bagian belakang, nah ini yang rame. Kalau kalian beli versi resminya, ini tuh dibuat di Indonesia, terus dia tepatnya dibuat di Batam. Dan yang aku unboxing ini yang warna black dengan varian 8GB RAM, 128GB storage. Dia punya dua pilihan ya, 128 sama 12256. Terus juga di sini ada sedikit spesifikasi singkatnya, seperti dia udah 5G, terus udah dual SIM, udah punya 6,59 inch layar dengan Full HD+, terus dia juga dapat dongle, dapat bumper dengan Snapdragon 865 Plus. Nah, udah penasaran kan? Dia ini masih banyak banget spesifikasinya yang harus disebutin. Jadi sekarang langsung aja kita ke isinya nih, ke isi selanjutnya. Ini ada apa? Oke, jadi dia dikasih box lagi. Boxnya nuansa warna hitam lagi. Terus ada tulisan For Those Who Dare. Wow. Langsung aja kita buka ya. Ini biasanya isinya itu kayak perintilan-perintilan gitu guys. Oke, jadi dia dapat plastik lagi, dan yang pertama kita dapatkan ini ada case ya. Tuh, jadi case-nya tuh kayak gini. Ini sama kayak yang kemarin ROG 2 ya, jadi dia kayak cuman aksesoris doang, nggak bisa melindungi HP-nya. Ya, kenapa dibuat kayak gini? Mungkin karena dia HP gaming gitu kan, jadi kalau dipakai full case ntar HP-nya bisa cepat panas gitu. Jadi dibikinnya tuh kayak gini, tapi ini tidak melindungi ya sepertinya. Ya melindungi mungkin cuma sedikit aja. Lanjut, ini ada apa lagi? Dia ada ini panduan manualnya. Tuh dia kayak gini, ada satu panduan manual. Terus dia ada, ini kayaknya teman-teman aku kemarin tuh pada dapat stikernya. Aku mencari stikernya ada di mana guys? Nih dapat stiker. Nggak tahu, aku suka aja sama stikernya ROG yang kemarin aku pasang di helm. Dan ya, terus apalagi nih? Oh ini nih. Kita dapat dongle guys. Kenapa kita dapat dongle? Karena Asus ROG Phone 3 udah nggak ada audio jack 3,5 mm. Sayang banget ya, walaupun udah ditambahin ini, cuman tidak ada jack 3,5 mm. Padahal dia adalah HP gaming. And then ini kita dapat stiker IMEI di sini. Dan ini yang terakhir, harusnya dia adalah oke, jadi yang terakhir kita dapat di plastiknya ini ada kartu garansi dan ada banyak cabang Asus yang bisa kalian samperin kalau misalkan HP-nya bermasalah. Terus udah nggak ada lagi di dalam boxnya. Dan ya, ini ada HP-nya di sini. Selanjutnya ini ada kepala charger, ini yang 30 watt ya dayanya, dan dia ini gede kayak kepala chargernya laptop Asus. Terus dia C2C juga untuk
portnya, dan ini kita dapat kabelnya juga, dan kabelnya juga C2C guys. Tuh kabelnya C2C. Dan yang terakhir udah pasti kita dapat si Asus ROG Phone 3-nya. Aku bakalan singkirin ini dulu yang ada di meja aku, terus aku bakalan setting-setting untuk HP-nya juga, dan aku akan kembali. Oke, jadi si Asus ROG Phone 3-nya udah aku setting-setting, udah aku charger juga, terus udah aku nyalain juga, coba nyalain, dan aku pegang selama ya tadi berapa ya, 15 menitan. Dan yang pertama aku mau bahas ini dari bagian belakangnya guys. Kalau buat bagian belakangnya emang nggak beda jauh sama Asus ROG Phone 2 kemarin, cuman ada beberapa perbedaan sedikit aja. Si Asus ROG Phone 3 ini lebih simple desainnya daripada yang kemarin, yang Asus ROG Phone 2. Terus lensa kameranya lebih banyak. Kalau yang ini tuh ada 3 lensa, kalau yang Asus ROG Phone 2 kemarin cuma ada 2 lensa. Dan iya menurut aku lebih simple. Tapi kalau buat RGB dia masih stay di sini, masih ada di bagian tengah belakang, dan kalau diremes dia tetap masih bisa nyala. Jadi aku berharap si RGB ini masih tetap stay di belakang sini sampai nanti Asus ROG 4, 5, 6, 7 atau sampai berapa lah ya itu, dia tetap ada di sini, karena menurut aku ini kayak jadi ciri khas gitu ya, dan yang bikin keren. Aku pun sebagai cewek ngerasa ini HP keren banget, dan aku berasa tidak lagi kayak pegang cowok gitu, maksudnya kayak dia ini manly banget gitu guys, dan keren banget menurut aku. Cuman sayangnya adalah dia ini emang sedikit lebih berat, karena balik lagi buat baterainya dia ini super badak, baterai yang paling gede di 6000 mAh. Jadi ya wajar aja beratnya 240 gram, tapi kalau buat yang tangannya mungil, ini emang dimensi HP-nya juga sedikit lebih besar dan sedikit lebih panjang juga HP-nya. Jadi buat yang tangannya mungil mungkin agak sedikit kesusahan, karena iya dia HP yang gede guys. Selain baterai, alasan lain kenapa Asus ROG Phone 3 ini lebih berat yaitu materialnya yang terbuat dari gelas. Jadi dia ini pakai Corning Gorilla Glass 3 buat bagian belakangnya. Terus untuk frame-nya juga frame aluminium. Makanya itu kenapa si Asus ROG Phone 3 ini dia ini lebih berat, karena emang materialnya itu material yang berat-berat, dan ya dia ini premium banget looknya menurut aku ya. Terus keren, apalagi kalau kita pasang case. Kita coba nih buat pasang case-nya. Ambil dulu case-nya, karena kalau nggak dipasangin case dia kayak kelihatan polosan gitu loh, kayak kurang keren gitu. Kita harus pasangin case biar lebih ciamik. Jadi cuma aksesoris ya, dia perlindungannya cuma sedikit menurut aku ya. Kita pasang case-nya, dan ya looknya bisa jauh lebih keren gitu kalau pakai case-nya tuh, lihat deh. Jadi di bagian case-nya ini juga ada kayak pola-polanya gitu, jadi dia bisa kelihatan lebih wow gitu loh guys. Dan ya untuk bagian depannya nih sekarang, kalau bagian depan ini layarnya tuh layar gak ada notch, jadi notch-nya ini ditaruh di bagian atas ini dan bukan di bagian layarnya. Dan ini adalah kamera selfie yang ukurannya itu adalah 24 megapiksel. Dan ya kita akan bahas lagi nanti ya di bagian kamera. Sekarang kita ke bagian layarnya. Buat layarnya dia ini punya ukuran 6,59 inch. Jadi ya layarnya ini lega banget, gede banget. Buat bezel, dia ini bezel yang tipis. Tuh, terus di bagian atasnya dia ada speaker, jadi dia udah dual speaker, dan speakernya ini ada di bagian atas dan di bagian bawah. Jadi kalau kita main game, ini nggak akan nutupin speakernya juga. Terus buat bezel di bagian bawahnya dia sama ya kayak di bagian atas ukurannya, jadi emang agak sedikit tebal karena emang dia tempatnya speaker dan tempatnya kamera selfie juga buat yang di bagian atasnya. Dan buat tipe layarnya dia pakai Super AMOLED, terus juga untuk protektornya dia pakai Corning Gorilla Glass 6. Dan yang istimewa dari layarnya ini udah jelas di refresh rate-nya yang sampai 144 Hz. Beda kayak si Asus ROG Phone 2 kemarin, dia itu cuma 120 Hz dan ini 144 Hz. AKA dia adalah refresh rate yang paling kenceng yang pernah aku cobain ya di beberapa smartphone yang lain. Dan experience-nya pun beda. Jadi bener-bener yang mulus banget gitu loh guys. Kalian tahu kan 120 Hz itu udah mulus. Ini 144 Hz, jadi mulus banget. Ya by the way, si Asus ROG Phone 3 ini kan udah pakai Super AMOLED ya, udah pasti dia udah dilengkapi sama in-display fingerprint sensor yang sensornya juga udah cepat. Terus buat tampilan UI-nya, Asus ROG Phone 3 ini pakai ROG UI yang tampilannya ini sebenarnya kayak nggak beda jauh ya dari
beberapa UI. Jadi dia kalau di swipe ke bawah dia bakal ke app drawer, terus kalau di swipe ke kanan dia bakalan ke Google Feeds dan lain-lain. Jadi kalau smartphone-nya kita remeskan, RGB-nya ini nyala. Nah, wallpaper-nya ini juga berubah dan dia bakalan berubah ke tampilan X mode. Oke, jadi si Asus ROG Phone 3 ini dia dilengkapin sama chipset dari Qualcomm yang paling kenceng saat ini di Snapdragon 865 Plus, 7 nanometer plus, CPU octa-core dan GPU Adreno 650. Jadi semuanya tuh serba plus. Terus buat RAM-nya dia tersedia di dua varian yang kayak aku jelasin di awal tadi, ada di 8128 sama 12256. Kalau punya aku ini yang versi terendahnya di 8128. Dan kalau buat game sendiri dia dilengkapin sama X mode yang bisa kita nyalain biar gamingnya ini performanya lebih kenceng lagi. Terus juga ada Armoury Crate dimana kita bisa atur sendiri nih performa dari setiap gamenya. Dan ya daripada penasaran, aku juga penasaran karena dari tadi belum aku cobain buat main game. Sekarang mending kita cobain aja buat main game. Kita bakalan main game PUBG. Jadi yuk kita cek buat settingannya, terus kita cek dia mulus ada di mana. Untuk kemulusan dari smartphone ini tuh ada di frame rate berapa, di setting apa, kita bakalan cek sekarang. Oke, jadi yang pertama ini aku mau coba untuk grafik Ultra HD, aka yang paling tinggi yang bisa didapetin di Asus ROG Phone 3 ini. Terus di frame rate-nya ini ultra. Dan untuk style aku pakai style yang realistik, anti-aliasingnya enable dan shadownya enable. Ini baru pertama kalinya aku main di settingan tinggi ini. Aku biasanya kalau main game buat review HP mentok-mentok ada di HD, tapi ini aku mainnya Ultra HD. Kemarin waktu di Asus ROG Phone 2 aku lupa deh di settingan apa aku bisa dapat. Dan ya karena dia HP gaming, jadi untuk gaming pun dia punya nilai yang lebih daripada smartphone yang bukan gaming atau smartphone yang lain. Yang pertama adalah si Asus ROG Phone 3 atau Asus ROG Phone. Dia ini udah ada air triggernya. Jadi dia kayak tombol virtual gitu ya yang bisa kita manfaatin dan bisa kita setting-setting juga nih untuk kita pengen dia jadi tombol apa gitu guys. Dan ya itu menurut aku nilai plus karena apa? Karena waktu aku coba main game di sini, musuh aku tuh lagi pada bingung pencet tombol, aku tinggal pakai air trigger aja gitu. Terus juga nilai plusnya kayak yang aku jelasin tadi ya, dia ada X mode, terus ada Armoury Crate. Jadi bener-bener emang HP ini didesain ya buat gaming guys. Jadi kalau buat performa gamingnya emang Asus ROG Phone 3 ini menurut aku udah memuaskan banget dengan refresh rate yang 144Hz, terus dengan Snapdragon 865 Plus, 7 nanometer plus, dan ya dengan berbagai fitur yang dipunyai Asus ROG ini emang dia patut disebut HP gaming. Tapi kalau buat cewek biasanya itu yang dipertanyakan itu adalah kameranya. Nah, apakah si HP gaming ini punya kamera yang mantap? Nah, kita cobain aja ya sekarang, kita bakalan cek untuk kameranya. Buat kamera belakangnya dia punya 3 dengan kamera utama 64 megapiksel dengan bukaan f1.8, terus ada 13 megapiksel ultra wide kamera f2.4 dan ada 5 megapiksel makro kamera f2.0. Menurut aku buat hasil kamera belakangnya kalian bisa nilai sendiri, nggak terlalu gimana-gimana gitu, emang nggak terlalu istimewa. Tapi buat kameranya menurut aku ini udah bagus. Terus buat videonya dia bisa mentok di 8K 30 fps dengan adanya Ace. Jadi ya untuk video emang udah bisa stabil lah ya, lumayan. Terus buat kamera depannya dia ada 24 megapiksel f2.0 yang udah cakep juga nih. Dan buat perekaman videonya tapi dia cuma mentok di 1080p 30 fps. Kalau buat aku personally ini hasil kameranya udah bagus walaupun emang bukan fokus utama dari si Asus ROG Phone 3 ini. Jadi menurut aku buat kalian para cewek-cewek yang pengen pakai Asus ROG Phone 3 atau tertarik nih sama sesuatu yang anti mainstream, kalian punya budget di harga 10 juta sampai 15 juta buat varian yang paling tinggi, kalian bisa cobain si Asus ROG Phone 3 ini. Karena untuk experience gamingnya, kalau misalkan kalian suka gaming, ini keren banget. Terus buat kameranya, walaupun dia bukan fokus utama, ini juga masih oke banget kalau kita pakai. Performanya ini yang paling penting ya, walaupun nggak dipakai buat gaming, misalkan kita buat kayak daily driver, buat kerja, ini juga masih oke banget guys. Jadi kalau ditanya aku tertarik apa enggak sama Asus ROG Phone 3 ini, jelas aku tertarik dan aku bakalan pakai ini buat daily driver habis ini. Dan ya jadi segitu dulu video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like and also subscribe. Buat yang belum subscribe, kalian bisa komen juga di bawah nih kalian mau request video apa, dan kita bakal ketemu lagi di video menarik lainnya. Bye bye. Bakalan pakai buat main Among Us.